Halo semua, kembali lagi di pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini saya akan membahas tugas pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai kesamaan pada matriks yang melibatkan perkalian dengan skalar, perkalian matriks dengan skalar, dan juga ada di sini berupa transpos dari suatu matriks ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini yang diketahui, matriks P-nya seperti ini, Q-nya juga seperti ini. Lalu diketahui bahwa kesamaannya adalah seperti ini, yaitu P sama dengan 2 kalinya transpos dari matriks Q. Nah, pertanyaan akhirnya adalah menghitung penjumlahan dari perkalian A dengan B serta C dengan D. Kita lanjutkan lagi ya. Misalnya dari matriks P dulu kita salin di sini 3A dikurangi 1, B, D dikurangi 1, C tambah 2D. Sama dengan 2 kalinya matriks Q transpos. Maka kita langsungkan saja ya di sini 2 kalinya, berarti kan setiap elemen dari matriks Q transpos kita kalikan dengan 2. Di mana yang di baris pertama kolom 1 tetap C dikurangi 1, sedangkan yang berada pada baris pertama kolom kedua adalah yang ini ya, D dikurangi 2. Lalu di sini juga 2 kalinya B dikurangi A, di sini menjadi di sini. Lalu yang terakhir adalah 2 kalinya C dikurangi 2. Dengan demikian kita bisa membuat suatu persamaannya lagi yang elemen matriksnya seletak, yaitu 3A dikurangi 1 dengan 2 kalinya C dikurangi 1, yaitu 3A dikurangi 1 sama dengan 2C dikurangi 2. Ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Lalu persamaan kedua, boleh kita pakai pasangan ini dan ini ya. D dikurangi 1 sama dengan 2B dikurangi 2A. Ini persamaan kedua. Persamaan 3, B sama dengan 2D dikurangi 4. Ini persamaan ketiga. Dan yang terakhir, C tambah 2D sama dengan 2 kali C dikurangi 4. Ini persamaan keempat. Nah, ketika kita sudah dapat keempat persamaan ini, masalahnya adalah tidak sesimpel contoh soal sebelumnya, di mana setiap persamaan yang kita dapat itu sudah ada masing-masing 2 persamaan yang bisa kita buat SPLDV-nya. Kalau yang ini belum, karena dari 4 persamaan ini berbeda-beda variabelnya dan tidak runut 2 jenis variabel yang sepasang, tapi ini juga ada yang berbeda-beda. Nah, bagaimana mengakalinya? Kita bisa buat dulu nilai ekivalen dari masing-masing persamaan. Ekivalen itu maksudnya yang senilai, di mana letak koefisiennya kita letakkan di kanannya sama dengan, supaya lebih seragam. Oke, untuk persamaan 1, 3A, 2C-nya kita pindah, 2C yang sini kita pindah ke kiri ruas menjadi dikurangi 2C. Lalu di sebelah kanannya sama dengan, kita kumpulkan konstantanya menjadi negatif 2 ditambah 1. Paham ya kenapa ditambah 1? Karena awalnya adalah pengurangan 1 di kiri ruas, ketika pindah ke kanan ruas dia menjadi penjumlahan. Sedemikian sehingga kita dapatkan ini bernilai negatif 1 nggih. Nah, seperti ini. Negatif 2 ditambah 1 adalah negatif 1. Oke, selanjutnya yang persamaan 2 sama juga, yaitu menjadi
A, B, dan D. A-nya dulu kita sebut ya, karena dia pindah menjadi 2A. Kemudian B-nya pindah jadi dikurangi 2B. Tambah D sama dengan positif 1. Jelas ya? Oke, yang ketiga. B dan D, maka B dulu disebut B. Dikurangi 2D sama dengan negatif 4. Lanjut. C-nya di sini karena ada 2C, maka kita bisa gabungkan. Positif 1C dikurangi 2C, kita bawa ke kiri, menjadi negatif C tambah 2D sama dengan negatif 4. Seperti ini ya. Nah, di sini ada A, di sini C, di sini A, B, dan D, di sini B, D, di sini C dan D. Jelas tidak ada pasangan yang sama. Maka bagaimana kita memanipulasi ya? Manipulasi aljabar demikian sehingga kita dapat nilai masing-masing variabel. Nah, kita bisa pakai cara yang seperti ini. Lihat-lihat dulu ya. Di antara yang ini, mana yang paling sering disebut variabelnya? Kalau A ada 2, C ada 2, B ada 2, dan D ada 3. Jadi variabel mana yang paling sering muncul di antara keempat persamaan ini? Oke, yang D ya yang paling sering disebutkan. Maka kita bisa ubah lagi nilai kesamaan yang mengandung D ini. Kita pilih yang jenisnya ada 2 yang melibatkan D. Itu kan persamaan 3 dengan persamaan 4 ya. Yang ada D-nya tapi hanya 2 jenis variabel. Kenapa 2 jenis? Ya karena kita pilih yang paling sedikit jenis variabelnya, yaitu 2 jenis. Kalau ini masih 3 jenis. Yang ini dengan yang ini ya, persamaan 3 dengan 4. Jadi kita ubah lagi bentuk senilainya menjadi D-nya ini biar ada di kanan ruas, yaitu B saja kita sisakan di kiri menjadi B sama dengan 2D dikurangi 4. Begitu juga untuk persamaan 4, kita sisakan negatif C-nya saja. Sehingga kita dapat di sini adalah negatif 2D dikurangi 4. Dengan kata lain, positif C-nya sama dengan positif 2D tambah 4. Jadi setiap suku kita kalikan dengan negatif 1. Dapatlah seperti ini. Nah, kita bulatkan dulu ini bentuk spesialnya yang akan kita substitusi ke masing-masing variabel nanti. Jelas ya? Kita mulai untuk persamaan 1 kita ubah, yaitu 3A dikurangi 2C sama dengan negatif 1. Nah, A ini kita biarkan seperti ini, 3A dikurangi 2 kali C-nya kita pakai C yang di sini ya. Kita sudah sederhanakan tadi, yaitu C-nya bernilai 2D ditambah 4 sama dengan negatif 1. Jadi ya, 3A dikurangi 4D dikurangi 8 sama dengan negatif 1. Singkatnya lagi, 3A dikurangi 4D sama dengan 8-nya pindah ke sini jadi tambah 8, negatif 1 tambah 8 adalah 7. Kita namakan ini sebagai persamaan ke-5. Oke, lalu terus ini dimasukkan kemana ya? Kita masukkan ke persamaan 2 ya, Dek ya. Persamaan 2.
Karena kita mau berubah, tujuannya adalah mengubah supaya menjadi dua jenis variabel yang sama. Kita masukkan ke persamaan 2, yaitu 2A dikurangi 2B tambah D sama dengan 1. Nah, kita tetapkan A-nya. B-nya yang di sini kita ganti lagi menjadi yang ini, yang kita bulatkan pertama, yaitu 2D dikurangi 4. 2D dikurangi 4 tambah D sini sama dengan 1. Jelas ya? Jadi hanya ada dua jenis, yaitu A dan D. Begitu juga ini, A dan D. Demikian sehingga kita bisa buat jadi SPLDV nanti. Lanjut ya, 2A dikurangi 4D tambah 8. Paham ya, 8 ya, karena negatif 2 dikali negatif 4. Tambah D sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan 2A ini negatif 4D ditambah 1D adalah negatif 3D sama dengan negatif 7. Ya, 8-nya pindah ke kanan ruas jadi dikurangi 8. Jadilah 1 dikurang 8 adalah negatif 7. Kita namakan ini persamaan 6. Nah, barulah persamaan 5 dan 6 ini karena sejenis variabelnya pasangannya A dan D, baru kita buat SPLDV-nya. Boleh dengan cara mengeliminasi ataupun substitusi. Kalau dengan cara eliminasi, kita lihat dulu. Di sini koefisien variabel A-nya apakah sudah sama atau D-nya apakah sudah sama koefisiennya? Kalau belum, kita samakan salah satunya saja. Misalnya kalian ingin mengeliminasi variabel A, maka yang ini yang harus kita samakan. Jadi, persamaan kelima, kita kalikan berapa biar sama? Kali 2, boleh. Persamaan 6, kita kali 3. Sehingga kita dapatkan persamaan kelima, kita kali 2 semua, 6A dikurangi 8D sama dengan 14. Lalu persamaan ke-6, kita kalikan 3 semuanya, yaitu 6A dikurangi 9D sama dengan negatif 21. Lalu kita apakan biar A-nya habis? Dijumlahkan atau dikurangkan? Dikurangkan ya, supaya nilainya 0. Jadi negatif 8 dikurang negatif 9, hati-hati, negatif 8 dikurangi negatif 9, jadilah dia negatif 8 ditambah 9, bukan? Jadilah dia adalah 1D. Sama dengan 14 dikurangi negatif 21. Sama saja artinya dengan 14 tambah 21. Jadi hasilnya adalah 35. Itulah nilai D-nya. Sudah dapat nilai D, kita bisa mencari nilai A-nya dengan mensubstitusi salah satu persamaan 5 atau 6. Yang mana saja boleh. Andaikan kita substitusi ke persamaan 5 ya. Jadilah dia 3A dikurangi 4 kali D, D-nya masuk nilainya adalah 35. Sama dengan 7. Lalu 3A-nya dibiarkan di kiri ruas. Ini dikurangi berapa jadinya? 4 kali 35. 140 ya. Dikurangi 140. Sama dengan 7. Maka 3A sama dengan 7 ditambah 140 karena pindah ke kanan ruas, jadilah dia 147. Maka A-nya saja adalah 147 dibagi 3 alias 49. Oke, sudah kita dapatkan nilai A dan D. Boleh kita pilih salah satu persamaan dari 1, 2, 3, atau 4. Terserah Anda. Mau pilih yang mana kira-kira? Kita masih perlu mencari nilai variabel B dan C. Oke, yang persamaan 3 dulu ya. Yang paling simpel, persamaan 3.
kita tuliskan lagi, yaitu B sama dengan 2D dikurangi 4. Kita menentukan nilai variabel B ya, 2D. D-nya bisa disubstitusi di sini menjadi 35 ya. 35 dikurangi 4. B sama dengan 2 kali 35 adalah 70 dikurangi 4. Maka B-nya adalah 66. Good. Setelah dapat B, kita tinggal mencari nilai C. C-nya bisa kita dapat dari mana? 1, 2, 3, 4. Ya, kita bisa pilih yang ini ya. Persamaan 4. Boleh nilai persamaan yang senilai bisa pakai yang ini atau bisa pakai yang ini. Terserah Anda. Kita simple ya, pakai yang ini boleh, pakai yang ini boleh, pakai yang ini boleh. Sama saja. Oke, kalau mau pakai yang ini lebih simple ya. Jadi dalam bentuk C sama dengan, yaitu 2D tambah 4. Nah, nilai D-nya ini kita substitusi lagi. D-nya kita sudah dapat, tadi nilainya adalah 35 tambah 4. C sama dengan 70 tambah 4, alias C-nya adalah 74. Nah, sudah lengkap ya, keempat variabel kita sudah dapatkan nilainya. Maka kita bisa menentukan nilai dari yang diminta oleh soal, yaitu berapakah A kali B tambah C kali D. Tinggal kita substitusi saja nilainya, yaitu A-nya adalah 49 kali B-nya adalah B-nya 66 tambah C-nya 74 kali D-nya adalah 35. Hati-hati untuk operasi campuran seperti ini. Yang diutamakan adalah perkalian dulu, baru penjumlahan. Jadi kita kalikan ini dulu, kemudian kali yang ini, dan setelah itu kalian bisa jumlahkan hasilnya. Oke, nanti hasilnya tentukan sendiri ya. Kalian bisa komen di bawah video ini. Untuk 5 orang pertama yang komen akan dapat nilai keaktifan dari saya. Oke, jelas ya? Jadi sudah sip untuk soal nomor 2 yang tadinya ngebingungin banget gimana caranya cari nilai variabelnya. Sebenarnya caranya simple kalau triknya sudah benar. Sekian dulu video dari saya. Jika ada masih pertanyaan, boleh kalian komen di video bawah ini, atau kalau yang mau jawab juga boleh banget. Ya, terima kasih.